Selamat datang di Bincang Velox. Bersama saya Gina Wardani. Hari ini sedikit berbeda dari tema biasanya. Kita akan mengangkat tema tentang penguatan UMKM sebagai penopang ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Hari ini kita ada tamu baru, tapi sebelum saya memperkenalkan, mungkin akan lebih baik jika kita melepas dulu maskernya. Tapi untuk pemberitahuan saja bahwa segala sesuatu dalam proses pengambilan gambar ini sudah melalui prosedur sesuai dengan prokes untuk COVID-19. Mohon izin Ibu supaya saya bisa memperkenalkan diri dan memperlihatkan wajah cantiknya, jadi mohon untuk dilepaskan gitu. Nah, oke. Baik. Sudah merasa nyaman? Oke, saya perkenalkan di samping saya ada Ibu Asdep Pengembangan SDM Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Ibu DRA Dwi Andriani Sulistiawati. Selamat datang Ibu. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama mungkin yang sering ditanyakan oleh masyarakat dan juga sering menjadi perhatian kita semua adalah UKM koperasi dipandang sebagai kekuatan ekonomi di saat krisis pandemi ini datang. Namun terkadang banyak pihak-pihak yang berpikir bahwa pemerintah kok lupa dengan UMKM begitu. Lalu sebenarnya sudah sejauh mana pemerintah ini memberikan bantuan dan juga kemudahan kepada UMKM di masa pandemi ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Gina. Mbak Gina. Ya. Terima kasih Mbak Gina. Ya, saya sama-sama mencoba Ibu untuk menjawab ya. Sebenarnya pemerintah terhadap keberadaan UMKM itu perhatian sekali. Ini sejak tahun 1993 telah membentuk Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan ke-6 dan keputusan Presiden 58 tahun 1993. Saat ini, yang tadinya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah menjadi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keberadaan unit pemerintahan yang menangani urusan di bidang usaha mikro kecil ini juga dibentuk oleh pemerintah di kabupaten, kota, dan provinsi. Dari sisi regulasi, pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Ya, baik. Dan ini diubah atau direview dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Ya. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah telah membagi urusan pembinaan usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan secara bertingkat. Ya. Adanya di usaha mikro di pemerintah kabupaten atau kota, usaha kecil oleh pemerintah provinsi, dan usaha menengah oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2020, tercatat usaha mikro kecil dan menengah UMKM itu mencapai 64.194.056 unit usaha atau 99% pelaku usaha. Jadi pemerintah membuat berbagai program kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil. Ini pemerintah itu merasa belum cukup ya, karena kami tidak bisa sendirian untuk melaksanakan itu ya. Kami juga berkolaborasi, bersinergi dengan KL-KL lain tentunya. Di sini sekarang sudah tercatat ada 17 KL ya. Semua punya program untuk mengembangkan, memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Namun pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan koperasi ya. Koperasi sendiri yang nangani adalah Kementerian Koperasi single ya.
Jadi kita memang harus bekerja keras. Kenapa koperasi? Karena koperasi adalah bentuk yang sesungguhnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Iya, Ya. baik. Itu kan secara umum ya, Bu. Ya. Bagaimana dalam situasi pandemi seperti ini? Kan saya melihat berita dan mendengar bahwa para pelaku UMKM itu diberikan bantuan setiap bulan, bahkan diberikan pendampingan dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Ya, memang ini kegiatan atau topnya Kementerian Koperasi ya di masa pandemi sejak tahun 2020 dan ini dilanjutkan telah memberikan hibah ya uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah kepada 12 juta usaha mikro. Ya. Dan ini mencapai 20% dari usaha mikro yang telah difasilitasi atau dibantu ya. Ini dana stimulan, jadi nilainya tidak besar kayak gitu. Tidak besar, tapi kalau di masa pandemi ini sangat berarti. Sangat berarti banget. Apalagi susah kan dalam memasarkan, marketingnya juga seperti apa, terus platform online seperti apa. Terus ini juga program KUR. Program KUR itu telah disalurkan pinjaman kepada usaha mikro kecil tadi 4,9 triliun. Tapi yang menyalurkan bukan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM itu memang ranah binaannya adalah usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Namun yang menyalurkan adalah bank-bank himbara. Himbara tergabung dalam himbara tadi bank negara ya maksudnya. Itu sudah tersalur 4,9 triliun. Maaf Bu, saya potong dulu. Kalau bagian salur menyalur, walaupun melewat bank atau apa itu sejauh ini dari pantauan Ibu, mungkin dari pantauan Ibu atau mungkin dari pantauan dari lembaga atau kementerian sendiri, apakah sudah benar-benar merata? Kalau ini untuk pinjaman ya, kalau pinjaman itu tentunya sudah ini ya berdasarkan di bank punya apa ya, punya kriteria untuk memberikan pinjaman yang terkait dengan KUR. Namun kalau yang saya sampaikan tadi BPUM, BPUM tentunya juga ya sejauh ini ya merata ya, karena kita juga bekerja sama dengan apa ya Dukcapil untuk ininya ya, untuk apa NIK-nya tadi. Ya mungkin ada deviasi atau penyimpangan itu kan biasa ya dalam semua kegiatan, tapi persentasenya kecil sekali. Aman ya Bu ya? Aman. Terus selain program KUR tadi yang pinjaman itu kan berbunga ya 4,9 triliun itu, ada juga program KUR super mikro. Bunganya 0%. Dan ini telah tersalurkan 77,7 miliar. Banyak ya. Terus apa namanya, ada juga kami punya lembaga badan layanan umum namanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Itu baru atau bagaimana? Ini sudah lama sebenarnya. Tapi New LPDB ini kemarin diarahkan untuk memberikan bantuan kepada 100 unit koperasi. Koperasi tentunya punya anggota yang punya apa ya termasuk usaha mikro tadi ya. Dari 100 unit koperasi yang dibantu diberikan pinjaman. Ini mempunyai 111 ribuan anggota. Terus ada juga koperasi non-KUR yang telah menyalurkan 85 ribu pinjaman kepada debiturnya koperasi. Debiturnya koperasi tentunya adalah anggota koperasi juga. Sampai unit terkecil ya Bu, berarti tersalur gitu. Oke. Ada 8%. Sekitar 3,79 juta ini di catatan saya Bu, sudah memanfaatkan platform online dalam pemasaran produknya. Apakah Kemenkop ini juga memberikan fasilitas atau mungkin pendampingan bagi usaha kecil mikro yang belum memanfaatkan platform online? Mungkin ada pendampingannya atau bagaimana untuk digitalisasi itu Bu? Untuk digitalisasi, apalagi masa pandemi ini Mbak ya, itu harus harus dilakukan karena ini orang kan ini mengikuti nasihat Ibu ya. Istilahnya menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Betul. Jadi orang-orang masyarakat juga mengurangi kegiatannya untuk
di luar rumah. Jadi tentunya Kementerian Koperasi juga mendorong mereka untuk memanfaatkan IT atau bertransformasi ke digital tadi ya. Ini kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, berkolaborasi dengan marketplace yang ada di Indonesia. Dan kenyataannya usaha mikro yang sudah memanfaatkan IT atau digitalisasi dalam pemasarannya, produksinya, itu mereka yang bertahan. Iya ya Bu, karena kan penjualan sekarang tidak secara langsung, tidak offline lagi, tapi juga online, dan masyarakat mungkin lebih banyak tertarik untuk memesan produk secara online karena takut kan. Oke, baik. Kemudian pelibatan UMKM sebagai langkah membangun perekonomian saat pandemi ini merupakan langkah yang menurut saya keputusan yang sangat tepat, karena bisa dibilang bisa menjadi tulang punggung ya bagi perekonomian masyarakat juga di masa pandemi ini. Lalu bagaimana kiat-kiat atau terobosan agar UKM bisa menopang pemulihan ekonomi nasional? Ya, kiat-kiat atau terobosan yang bisa menopang pemulihan ekonomi nasional, sebaiknya ya tadi kembali lagi ya, sebaiknya UMKM beserta aparatur pendamping meningkatkan pemanfaatan teknologi tadi Mbak, digitalisasi dalam pengembangan usaha, baik dari pemanfaatan platform online untuk pemasaran maupun sains teknologi sesuai sektor usahanya. Selain itu juga di era globalisasi ini peluangnya lebih besar agar UMKM melakukan ekspor. Penguatan ekspor. Iya, penguatan ekspor, karena kalau kita berpikir secara konvensional, ekspor itu memang sulit ya, karena satu produk itu harus satu kontainer gitu persyaratannya, harus melalui trading house kayak gitu. Namun untuk ke depan, kebetulan saya di Deputi UKM ini salah satu asdep yang menangani pengembangan SDM UKM. Jadi KPI kami adalah mendorong produktivitas dan daya saing UKM tadi, dan kalau mereka sudah bagus, kita dorong untuk ekspor, mendorong UMKM masuk ke pasar ekspor. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ekspor untuk sekarang ini tidak sulit, karena kita lakukan terobosan pendekatan ke agregator di luar negeri sana ataupun di dalam negeri, dan kita juga bersinergi atau kerjasama dengan diaspora yang ada di luar negeri untuk melakukan ekspor. Jadi dalam satu kontainer itu bisa terdiri dari berbagai produk atau multi produk. Kemarin saya juga sempat baca berita itu untuk penguatan ekspor ya, itu ada perjanjian dagang seperti itu juga dibuat, ada Kadin juga berperan di situ. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi bahwa ekspor itu kan harus banyak satu kontainer, untuk mengakali usaha mikro yang produksinya itu kecil, itu kan tadi caranya digabung atau dikompilasikan dengan produk yang lain ya. Kalau permintaan dari luar sendiri sejauh ini bagaimana Bu? Memang bisa dalam jumlah kecil, ya udah nggak apa-apa jumlah kecil gitu, atau bagaimana? Ya iya, memang ini kan ekspor tadi kalau yang konvensional satu kontainer, terus yang lebih modern itu satu kontainer berbagai produk, dan sekarang banyak marketplace. Marketplace itu untuk sarana UMKM tadi melakukan penjualan langsung. Penjualan langsung itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri juga. Berarti bisa langsung kayak misalkan saya pelaku usaha yang punya hasil kerajinan apa gitu, kemudian saya memasarkan katakanlah lewat Amazon gitu, kemudian ada yang beli dari luar negeri, jadi saya bisa langsung ekspor langsung, nggak usah pakai perizinan dan apa segala bagaimana, itu bisa langsung. Ya kalau itu penjualan langsung istilahnya bukan ekspor ya, pengiriman pakai ekspedisi. Pengiriman, ya beda ya Bu ya. Ya kalau yang saya sampaikan tadi dalam satu kontainer terdiri dari beberapa produk itu kan
tentunya karena di sana sudah ada diaspora yang menampung ya, atau agregatornya menampung, dan UKM juga perlu didampingi tadi. Ya, baik. Yang penting ada pendampingan, ada yang mengarahkan, jadi mereka tahu harus bagaimana, usahanya juga berkembang, produknya bisa bersaing secara internasional, kan itu yang penting. Kemudian Bu, saya pernah membaca berita lagi, ada tentang menggaungkan program bangga terhadap produk Indonesia. Itu juga bagian dari penguatan UMKM. Iya, betul. Memang ada program, ini program pemerintah pusat ya, gantian yang jadi apa namanya, mengkoordinir ya. Pertama kegiatannya ada di Sumatera Utara, terus nanti tanggal 3 April itu launching di Jawa Barat oleh Menteri Koperasi tentunya ya. Ya itu di situ juga kita menyiapkan, tugas saya menyiapkan 50 eksportir baru. Gitu. Wah, cukup banyak ya Bu. Iya, karena ini ada kemudahan-kemudahan itu. Semoga tercapai ya tujuannya. Oke, baik. Kemudian untuk terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, apa ada pesan untuk masyarakat Indonesia dari Ibu mungkin secara pribadi atau mewakili instansi untuk mendukung UMKM sehingga menopang pemulihan perekonomian nasional? Iya, memang ya pada pandemi COVID ini mengajarkan UMKM untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan sesama UKM-nya ya, karena dalam keadaan normal skill yang selama ini selalu ada dan dimiliki sendiri untuk bisnisnya ini tidak cukup dalam kondisi normal ya, tetapi dalam kondisi pandemi COVID ini mereka tetap harus berkolaborasi. Nah, masyarakat juga jangan berkecil hati, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan mendengarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat, dan pemerintah di masa pemerintahan Pak Jokowi ini banyak sekali program-program yang dilanjutkan, program yang lama, dan ada inisiatif-inisiatif baru, dan itu tentunya semua untuk untuk menjaga keseimbangan ekonomi kita ya. Supaya tidak turun atau runtuh, dan memang sasaran utamanya adalah dikuatkan dulu di usaha mikronya, dan program-programnya banyak sekali, dan apabila masyarakat juga belum jelas dengan program itu, silakan untuk datang ke Kementerian Koperasi atau mungkin mengakses, kami punya website www.depkop.go.id. Baik, sudah. Baik pemirsa, sepertinya waktunya sudah habis dan kita sudah berbincang-bincang sangat banyak. Penguatan UMKM sebagai penopang ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Hal yang paling terpenting adalah sinergitas antar berbagai pihak agar usaha kecil mikro ini bisa menguatkan perekonomian kita di tengah kondisi pandemi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi dan membuat kita jatuh ke dalam jurang resesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Gina Wardani pamit beserta dengan Ibu Dwi Andriani Sulistiyawati, Asdep Pengembangan SDM UKM, Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalam.